Archewell di bawah pengawasan, jutaan dolar yang hilang, investigasi federal, dan keheningan strategis Pangeran William. Selama bertahun-tahun, Yayasan Archewell dipresentasikan sebagai sayap filantropi modern Pangeran Harry dan Meghan Markle, sebuah organisasi yang dirancang untuk berbuat baik dengan menggabungkan dampak sosial, media, dan aktivisme global. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, narasi yang dibangun dengan cermat ini mulai terurai. Bocornya detail keuangan, hilangnya jutaan dolar tanpa jejak yang jelas, dan intervensi otoritas federal AS telah menempatkan yayasan tersebut di tengah badai yang jauh melampaui kesalahan akuntansi sederhana. Pertanyaan-pertanyaan semakin banyak dan belum ada yang mendapat jawaban yang meyakinkan. Dari mana sebenarnya sumbangan keuangan yang besar itu berasal? Bagaimana uang itu dibelanjakan? Mengapa uang yang dimaksudkan untuk tujuan amal tampaknya lebih menguntungkan struktur organisasi itu sendiri? Dan mungkin yang paling mengkhawatirkan dari semuanya, mengapa Pangeran William, pewaris takhta Inggris, dan saudara laki-laki Harry memilih untuk bungkam sepenuhnya saat kasus ini meningkat? Asal mula kecurigaan, uang masuk, uang keluar alarm berbunyi ketika data yang bocor tentang keuangan Archewell mulai beredar. Di antara data tersebut, satu hal yang paling menarik perhatian adalah spekulasi bahwa sejumlah uang mendekati 50 juta mungkin terkait langsung dengan Oprah Winfrey, diduga sebagai pembayaran untuk wawancara televisi terkenal yang diberikan pasangan tersebut pada tahun 2021. Meskipun versi ini belum pernah dikonfirmasi secara resmi, fakta bahwa hal itu diangkat saja sudah menyoroti kerapuhan transparansi keuangan yayasan tersebut. Yang terdokumentasi adalah jutaan dolar lenyap tanpa jejak. Pola keuangan yang tidak teratur tidak luput dari perhatian dan akhirnya menyebabkan intervensi auditor federal. Ketika Internal Revenue Service (IRS) memutuskan untuk bertindak, itu bukan karena kesalahan administrasi sederhana. Mereka bertindak ketika angka-angka tidak sesuai dan ketika ada indikasi bahwa uang mungkin mengalir ke tujuan yang tidak sesuai dengan status nirlaba organisasi tersebut. Dari peringatan negara bagian hingga investigasi federal, pukulan institusional pertama datang dari California. Kantor Kejaksaan Agung Negara Bagian mendeteksi masalah keuangan yang begitu serius sehingga tidak dapat dijelaskan sebagai kesalahan akuntansi kecil. Tanda bahaya ini menyebabkan peninjauan yang lebih menyeluruh dan membuka jalan bagi penyelidikan federal. Sejak saat itu, Archewell berhenti menjadi sekadar yayasan yang berada di bawah pengawasan media dan menjadi kasus yang menarik perhatian otoritas pajak. Salah satu informasi yang paling mengungkapkan adalah penurunan drastis dalam donasi. Pada tahun 2021, Archewell dilaporkan mengumpulkan sekitar 13 juta. Hanya setahun kemudian, angka itu anjlok menjadi sekitar 2 juta. Penurunan drastis seperti itu tidak hanya membahayakan kelangsungan hidup organisasi manapun, tetapi juga mengikis kepercayaan para donatur dan regulator. Pada tahun 2024, situasinya bahkan lebih mengkhawatirkan. Yayasan tersebut menghabiskan jauh lebih banyak daripada yang diterimanya, mengakumulasi kerugian jutaan dolar. Pengeluaran administratif dan fokus auditor. Namun, masalah sebenarnya bukan hanya berapa banyak uang yang masuk atau keluar, tetapi bagaimana uang itu digunakan. Menurut laporan yang dianalisis oleh auditor, hanya sebagian kecil dana yang langsung dialokasikan untuk program amal. Mayoritas diklasifikasikan sebagai pengeluaran umum, administrasi, dan operasional. Struktur seperti inilah yang langsung menimbulkan kecurigaan di kalangan penyelidik. Ketika sebuah badan amal lebih banyak berinvestasi pada dirinya sendiri daripada pada misi yang dinyatakan, pertanyaan yang tak terhindarkan adalah, siapa sebenarnya yang diuntungkan? Sumber yang dekat dengan penyelidikan mengatakan bahwa auditor sedang memeriksa apakah dana Archewell dapat digunakan untuk mempromosikan merek pribadi, proyek media, atau bahkan pengeluaran gaya hidup, semuanya dengan kedok amal.
Jika dikonfirmasi, ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga pelanggaran hukum yang jelas. Peran Harry dan risiko pribadinya. Nama Pangeran Harry tak pelak muncul dalam analisis ini. Sebagai direktur yayasan, tanggung jawab hukumnya tetap ada terlepas dari tingkat keterlibatannya sehari-hari. Hukum jelas mengenai hal ini. Tanggung jawab fidusia tidak hilang dengan mendelegasikan tugas. Jika terbukti adanya pengayaan diri, penipuan donatur, atau penyalahgunaan dana, Dewan Pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban. Lebih jauh lagi, kasus ini memiliki dimensi pribadi yang sangat sensitif bagi Harry. Tinggal di Amerika Serikat dengan status imigrasinya berarti bahwa investigasi federal apapun dengan temuan serius dapat memiliki konsekuensi di luar denda atau sanksi administratif. Dalam skenario ekstrem, masalah pajak dan hukum dapat menyebabkan komplikasi imigrasi, mengubah skandal keuangan menjadi krisis kehidupan. Keheningan William dan strategi Kensington. Sementara semua ini terjadi, satu ketidakhadiran menarik perhatian pengamat dan para ahli. Pangeran William alih-alih ikut campur atau menunjukkan dukungan publik, pewaris tahta memilih untuk tetap sepenuhnya berada di pinggir lapangan. Menurut berbagai sumber, keputusan ini bukanlah improvisasi, melainkan hasil dari analisis dingin dan strategis yang dilakukan oleh tim keuangannya di Istana Kensington. Para penasihat William memeriksa laporan pajak publik Archewell dengan ketelitian yang sama seperti yang mereka terapkan pada struktur besar seperti Kadipaten Cornwall, sebuah operasi bernilai miliaran dolar yang dikenal karena disiplin keuangan dan pengawasan ketatnya. Perbandingan tersebut menurut sumber-sumber ini sangat mengejutkan. Sementara Kadipaten mengelola lahan, bisnis, perumahan, dan ratusan karyawan dengan surplus yang konsisten, Archewell menunjukkan kerugian yang signifikan, sedikit karyawan, dan misi yang tidak jelas. Konsentrasi donatur dan struktur yang rapuh. Elemen lain yang mengkhawatirkan para penasihat adalah konsentrasi pendapatan yang ekstrem. Alih-alih mengandalkan basis donatur kecil dan menengah yang luas, Archewell bergantung pada sejumlah kecil kontribusi. Pada salah satu tahun fiskal, satu donasi bernilai jutaan dolar yang disalurkan melalui dana yang dikelola donatur yang menyembunyikan identitas donatur, menyumbang sebagian besar pendapatan. Model ini membuat organisasi manapun rentan. Hanya dibutuhkan satu atau dua donatur untuk menarik diri agar aliran uang runtuh, seperti yang tampaknya terjadi. Bagi tim yang terbiasa dengan stabilitas keuangan dan perencanaan jangka panjang, tanda-tandanya jelas. Entah ada kesalahan manajemen yang mendalam, atau yayasan tersebut tidak pernah memiliki tujuan yang jelas. Perintah William. Tidak ada intervensi. Mengingat situasi ini, William dilaporkan memberikan instruksi yang jelas kepada orang-orang di sekitarnya. Jangan ikut campur. Logikanya sederhana namun meyakinkan. Begitu regulator mulai menyelidiki, ikatan keluarga tidak menghentikan proses tersebut. Sebaliknya, setiap upaya intervensi dapat menyeret lembaga kerajaan lain yang sepenuhnya legal dan transparan ke dalam pengawasan yang tidak perlu. Melindungi organisasi-organisasi yang telah mapan di kerajaan berarti membiarkan Archewell menghadapi konsekuensi dari urusan keuangannya sendiri. Keheningan dalam hal ini bukanlah ketidakpedulian, melainkan bentuk penahanan strategis. Perubahan politik, koneksi Biden. Namun, kasus ini mengalami perubahan signifikan ketika sebuah donasi spesifik terungkap, menggeser fokus penyelidikan. Pada tahun 2023, kontribusi tunggal terbesar Archewell sekitar 250.000 diberikan kepada sebuah organisasi yang didirikan oleh Ashley Biden, putri dari Presiden Amerika Serikat saat itu. Meskipun donasi itu sendiri tidak ilegal, konteksnya membuatnya sangat sensitif. Organisasi penerima dana bukanlah badan amal yang sudah lama berdiri dan berfokus secara nasional, melainkan entitas yang relatif baru dan terkait erat dengan tokoh yang memiliki akses langsung ke kekuasaan politik.
Bagi ARS, Internal Revenue Service, koneksi ini sangat penting. Organisasi nirlaba dilarang terlibat dalam kegiatan politik. Batasan itu tidak dapat dilanggar. Ketika uang mengalir ke tokoh-tokoh yang memiliki koneksi politik, regulator harus menentukan apakah yayasan tersebut terus melayani kepentingan publik atau telah menjadi instrumen untuk membangun pengaruh. Pola ideologis yang mengkhawatirkan. Setelah meneliti lebih dalam, catatan auditor tidak menemukan keragaman ideologis maupun pluralitas tujuan. Dana tersebut tampaknya secara konsisten diarahkan kepada konsultan dan organisasi yang terkait dengan strategi demokrat, aktivisme progresif, dan media yang condong ke kiri. Selama beberapa tahun, ratusan ribu dolar mengalir ke inisiatif yang selaras dengan spektrum ini tanpa jejak dukungan untuk tujuan konservatif, entitas yang jelas apolitis, atau inisiatif kemanusiaan tradisional di luar kerangka kerja ini. Ketidakseimbangan ini tidak secara otomatis merupakan kejahatan, tetapi memengaruhi bagaimana pihak berwenang menafsirkan niat yayasan tersebut. Bagi beberapa kelompok pengawas, Archewell mulai tampak kurang seperti organisasi amal dan lebih seperti pusat untuk membangun jaringan, mendapatkan akses, dan memposisikan diri secara politik. Oleh karena itu, seruan untuk peninjauan oleh Kongres sudah mulai dilayangkan. Ketika filantropi bersinggungan dengan politik di Amerika Serikat, garis antara filantropi dan politik dijaga dengan sangat ketat. Organisasi nirlaba, terutama yang berstatus bebas pajak, dilarang keras mendanai kegiatan politik. Namun, risikonya tidak berhenti di situ. Bagi warga negara asing yang memegang posisi kepemimpinan di organisasi-organisasi ini, konsekuensinya bisa jauh lebih berat. Harry, sebagai pemegang visa, tunduk pada standar karakter moral yang baik, sebuah konsep hukum yang tidak didasarkan pada popularitas atau niat subjektif, tetapi pada perilaku, penilaian, dan tanggung jawab objektif. Menjadi direktur sebuah yayasan yang sedang diselidiki oleh pemerintah federal secara otomatis menempatkan status tersebut di bawah kecurigaan. Pengacara imigrasi menegaskan, proses ini tidak menunggu putusan pengadilan akhir. Lembaga dapat bertindak berdasarkan fakta yang tersedia, bukan berdasarkan bagaimana kasus tersebut akan berakhir bertahun-tahun kemudian. Disinilah peran Harry di Archewell menjadi sangat penting. Sebagai direktur, ia bertanggung jawab secara hukum atas tindakan organisasi meskipun ia tidak terlibat dalam manajemen sehari-hari. Berargumen bahwa dedikasi seseorang terbatas, hanya beberapa jam seminggu, tidak selalu menjadi tameng yang melindungi. Bahkan, dalam beberapa kasus, hal itu dapat menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Apakah ada kurangnya pengawasan? Kelalaian? Ketidaktahuan yang disengaja? Departemen Keamanan Dalam Negeri biasanya tidak lunak dalam hal potensi penyimpangan keuangan yang terkait dengan organisasi nirlaba, terutama ketika uang yang bebas pajak terlibat. Bagi pemegang visa, margin kesalahan sangat minimal. Tinjauan administratif dapat berjalan paralel dengan investigasi oleh IRS atau jaksa penuntut negara bagian, tanpa perlu adanya vonis pidana. Faktor politik, risiko terpisah. Menambah kompleksitas skenario ini adalah elemen yang lebih eksplosif. Politik. Banyak kategori visa secara ketat membatasi partisipasi dalam kegiatan politik. Jika penyelidik menyimpulkan bahwa pola donasi Archewell telah melanggar batas tersebut, bahkan tanpa penipuan keuangan, hal itu saja dapat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan imigrasi. Dalam hukum imigrasi, pelanggaran keuangan dan keterlibatan politik adalah masalah yang terpisah. Salah satu dari situasi ini dapat cukup untuk membenarkan tindakan administratif. Itulah mengapa sangat penting bahwa Harry telah menyewa pengacara imigrasi sendiri, yang independen dari tim hukum yayasan. Ini adalah tanda yang jelas bahwa ia memahami risikonya bukan bersifat institusional, melainkan sangat pribadi. Dalam konteks ini, ketika penasihat hukum mulai membahas skenario ekstrem,
kata deportasi berhenti menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan dan menjadi kemungkinan yang dipertimbangkan oleh hukum. Ini bukan metafora atau ancaman media. Ini adalah hasil hukum yang dapat diprediksi. Pengasingan strategis melarikan diri untuk perlindungan. Menghadapi skenario ini, Harry dilaporkan membuat keputusan yang paling drastis dan, bagi banyak orang, paling mengejutkan. Untuk secara fisik berpisah dari istrinya dan berlindung di lokasi yang sangat terkontrol dengan keamanan hampir setara militer. Menurut berbagai sumber, pangeran telah pindah ke San Vicente Bungalows, sebuah klub pribadi eksklusif di West Hollywood yang kurang dikenal karena kemewahannya dan lebih karena obsesinya terhadap privasi. Kamera tidak diizinkan, staf menutupi lensa ponsel para tamu. Tidak ada catatan visual tentang siapa yang masuk, siapa yang keluar, atau dengan siapa setiap anggota bertemu. Bagi seseorang yang perlu menciptakan jarak nyata dan dapat dibuktikan dari organisasi yang sedang diselidiki, lokasi tersebut berfungsi sebagai benteng hukum. Dari perspektif pengacara imigrasi, langkah ini sama sekali bukan kebetulan. Dengan memisahkan diri dari Meghan dan kediaman Montecito, Harry dapat berargumen kepada pihak berwenang bahwa ia tidak terlibat dalam manajemen sehari-hari Archewell ketika dugaan penyimpangan terjadi. Strategi ini, yang dikenal sebagai pengendalian, bertujuan untuk membatasi paparan hukum pribadi. Jika ia dapat menunjukkan bahwa Meghan mengawasi sebagian besar operasi dan keterlibatannya minimal, ia dapat berargumen bahwa status imigrasinya tidak boleh terpengaruh, bahkan jika yayasan tersebut menghadapi sanksi. Waktu kejadian memperkuat interpretasi ini. Langkah tersebut terjadi tak lama setelah Jaksa Agung California menyatakan Archewell lalai dan melarangnya beroperasi. Bagi Harry, itu adalah tanda yang jelas bahwa visanya terancam. Dalam investigasi federal, para eksekutif yang menunjukkan keterlibatan operasional yang terbatas terkadang menghindari tanggung jawab pidana pribadi, bahkan ketika organisasi tersebut didakwa. Tinggal terpisah, memiliki perjanjian sewa yang independen, dan menggunakan penasihat hukum sendiri adalah elemen-elemen yang membantu membangun narasi pembelaan ini. Kerugian pribadi yang menghancurkan. Namun strategi hukum ini bukannya tanpa konsekuensi. Sumber yang dekat dengan situasi tersebut mengatakan ketegangan dengan Meghan memuncak. Ia dilaporkan menginginkan respons publik yang agresif, serangan media yang bertujuan untuk melindungi citra yayasan. Harry, di sisi lain, memprioritaskan kepatuhan terhadap peraturan dan kelangsungan hidup secara hukum. Hubungan masyarakat versus hukum imigrasi. Dua logika yang tidak kompatibel. Meghan yakin bahwa status selebritinya akan bertindak sebagai perisai. Namun, Harry tahu bahwa bagi otoritas non-Islam, ketenaran tidak memiliki bobot apapun. Perbedaan pendekatan ini telah merusak citra persatuan yang mereka proyeksikan selama bertahun-tahun. Bungalow San Vicente juga memiliki fungsi kunci lainnya. Di sanalah Harry bertemu dengan pengacaranya untuk mempersiapkan kemungkinan pernyataan resmi. Setiap langkah tampaknya diperhitungkan untuk memisahkan tanggung jawab pribadinya atas runtuhnya Archewell. Bahkan jika proses itu berarti mengorbankan pernikahannya dan citra publiknya. Keheningan Hollywood yang paling bermakna sementara Harry membangun tembok hukum dari tempat perlindungannya. Meghan menghadapi badai media dan hukum sendirian, dan reaksi Hollywood lebih kejam daripada yang diperkirakan banyak orang. Bukan pernyataan resmi atau investigasi pemerintah yang paling menyakiti pasangan Sussex, melainkan keheningan mereka. Oprah Winfrey, wanita yang memberi mereka platform global dengan wawancara tahun 2021 yang mengguncang monarki Inggris, telah menghilang sepenuhnya. Tidak ada satupun unggahan di media sosial, tidak ada satupun pernyataan publik, tidak ada satupun undangan ke acaranya. Bagi sosok yang mereknya dibangun di atas loyalitas dan kepercayaan, keheningan ini sangat memekakkan telinga. Di industri hiburan, hal ini diinterpretasikan sebagai langkah yang diperhitungkan.
Kerajaan Oprah bertumpu pada kredibilitas selama beberapa dekade. Setiap hubungan, bahkan hubungan sosial, dengan orang-orang yang berpotensi terlibat dalam kasus federal tentang salah pengelolaan dana amal dapat terbukti merusak. George dan Amal Clooney telah mengambil sikap serupa. Sebelumnya terhubung dengan pasangan Sussex melalui pertemuan pribadi di Montecito, mereka sekarang menjaga jarak mutlak. Yayasan Clooney untuk Keadilan, yang terkenal dengan pekerjaan kemanusiaan yang serius dan terstruktur, tidak mampu membiarkan reputasinya dikompromikan oleh kemitraan yang dipertanyakan. Penjauhan diri mereka mengirimkan sinyal yang jelas kepada industri. Pasangan Sussex bukan lagi bagian dari lingkaran aktor terpercaya. Seorang sumber internal menggambarkan keretakan sosial tersebut sebagai brutal. Teman-teman menghilang dalam semalam. Undangan ke pesta eksklusif, acara studio, dan pertemuan strategis berhenti datang. Di Hollywood, hubungan adalah mata uang. Dan mata uang itu dengan cepat menguap. Dari yayasan ke filantropi, bahasa kepanikan. Pada Desember 2024, Harry dan Meghan mengumumkan bahwa Archewell Foundation akan berubah menjadi Archewell Philanthropies di bawah model sponsor fiskal. Di permukaan, argumennya menarik, birokrasi yang lebih sedikit, fleksibilitas internasional yang lebih besar, dan struktur yang lebih efisien untuk proyek global. Namun, para ahli hukum hampir sepakat dalam interpretasi mereka. Perubahan tersebut bukanlah evolusi alami, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjauhkan pasangan Sussex dari keputusan yang diduga menyebabkan penyimpangan keuangan serius, tepat sebelum temuan IRS terungkap. Model sponsor fiskal bekerja dengan cara yang sangat spesifik. Donasi dikelola oleh entitas eksternal, sementara program dijalankan secara independen. Skema ini menciptakan lapisan pemisahan hukum yang memungkinkan para pendiri untuk mengklaim bahwa mereka tidak lagi mengendalikan operasional sehari-hari. Secara praktis, ini adalah bentuk penyangkalan yang masuk akal. Harry dan Meghan dapat berargumen bahwa mereka tidak bertanggung jawab ketika masalah muncul, sehingga mengurangi potensi tanggung jawab perdata atau pidana mereka. Manuver semacam ini bukanlah hal yang tidak biasa ketika suatu organisasi atau para pemimpinnya menghadapi pengawasan regulasi. Bahkan, ini adalah taktik yang sudah dikenal dalam konteks krisis hukum, bukan dalam proses pertumbuhan institusional yang sebenarnya. Waktu pengumuman restrukturisasi memperkuat interpretasi ini. Restrukturisasi diumumkan tak lama setelah Jaksa Agung California menyatakan Archewell sebagai entitas yang tidak berkinerja baik dan hampir bersamaan dengan konfirmasi pembukaan investigasi federal. Organisasi yang sehat biasanya tidak melakukan perubahan besar di tengah operasional normal. Melakukannya selama investigasi aktif biasanya merupakan rekomendasi hukum untuk melindungi para pendiri, bukan untuk meningkatkan misi. PHK yang berbicara banyak. Surat kabar Daily Mail lah yang mengungkap apa yang coba disembunyikan oleh strategi hubungan masyarakat tersebut. 3 karyawan diberhentikan dengan dalih bahwa organisasi tersebut akan ditutup. Di antara mereka adalah Kristen Slippen, Direktur Program dan Operasional dengan gaji tahunan sebesar 145.000. Awalnya Archewell membantah adanya perubahan pada stafnya. Kemudian mereka terpaksa mengakui beberapa pengurangan karyawan. Kontradiksi ini sangat mencolok jika yayasan tersebut benar-benar berevolusi menuju struktur baru. Mengapa menghilangkan posisi-posisi kunci yang justru bertugas menerapkan transisi tersebut? Jawaban yang dipertimbangkan oleh para analis tidak nyaman tetapi logis. Archewell tidak bertransformasi. Mereka sedang ditutup. Penutupan tersebut disamarkan sebagai rebranding untuk meminimalkan dampak reputasi. Setiap PHK, setiap perubahan model, dan setiap pernyataan yang ambigu mengarah pada arah yang sama. Ini bukan tentang pertumbuhan, tetapi tentang kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup secara hukum, finansial, dan pribadi. Lebih lanjut, restrukturisasi ini sangat sesuai dengan strategi imigrasi Harry. Dengan menyatakan bahwa ia akan memiliki keterlibatan minimal dengan Archewell Philanthropies,
Ia dapat berargumen kepada otoritas AS bahwa status visanya harus dinilai secara independen dari masalah hukum dan pajak organisasi tersebut. Ini adalah teka-teki yang dirancang dengan cermat untuk mengisolasi tanggung jawab William dan keputusan untuk tidak menyelamatkan saudaranya. Saat Archewell runtuh, banyak yang bertanya-tanya mengapa Pangeran William tidak ikut campur. Bagi sebagian orang, keheningannya tampak kejam. Bagi yang lain, itu adalah pertunjukan ketidakpedulian yang diperhitungkan. Tetapi dari Windsor, logikanya berbeda. Melindungi institusi di atas ikatan keluarga. William lebih memahami daripada siapapun kekuatan dan kerapuhan filantropi kerajaan. Pengalamannya memimpin Kadipaten Cornwall, sebuah entitas yang mengelola miliaran dengan transparansi dan pengawasan yang ketat, telah membentuk perspektifnya. Sejarah menunjukkan bahwa bahkan skandal keuangan kecil pun dapat mengikis monarki lebih cepat daripada serangan politik apapun. Dari perspektif itu, campur tangan untuk membantu Harry tidak hanya akan sia-sia di hadapan penyelidik federal Arnay Toles, tetapi berpotensi berbahaya. Upaya mediasi apapun dapat menyeret badan amal yang sah, terpercaya, dan telah diaudit dengan cermat ke dalam skandal yang tidak terkait. Risiko terhadap kepercayaan publik akan tak terhitung. William sudah melihat keruntuhan itu akan datang. Di matanya, Archewell lebih berfungsi sebagai proyek kesombongan selebriti daripada yayasan dengan tata kelola yang baik. Kurangnya kontrol, ketergantungan pada citra publik, dan tidak adanya struktur yang sebanding dengan filantropi kerajaan membuat hasil akhirnya hampir tak terhindarkan. Dengan tidak ikut campur, William mencapai beberapa tujuan. Ia secara jelas memisahkan anggota aktif keluarga kerajaan dari proyek yang sedang diselidiki, melindungi inisiatif amal yang ia dan Catherine dukung, dan mengirimkan pesan yang tegas kepada saudaranya. Gelar tidak melindungi siapapun ketika uang disalahgunakan. Ada juga dimensi pedagogis. Harry meninggalkan Inggris dengan mengecam penindasan institusional dan mencari kebebasan. Tetapi kemerdekaan membutuhkan kompetensi, akuntabilitas, dan pengawasan. Menyelamatkannya sekarang hanya akan menutupi kesalahan yang menurut William perlu ditangani. Sumber-sumber istana mengklaim bahwa para ahli keuangan dan intelijen telah memperingatkan William beberapa bulan sebelumnya. Pendapatan yang menurun, pengeluaran yang tidak berkelanjutan, dan sumbangan yang sensitif secara politik. Ia bisa saja menawarkan bantuan secara pribadi, tetapi memahami bahwa masalahnya lebih dalam. Penolakan Harry terhadap kebijaksanaan institusional. Intervensi hanya akan menutupi masalah, bukan memperbaikinya. 3. Kemungkinan akhir untuk Harry. Dengan penyelidikan federal yang terus berlanjut, Harry menghadapi 3 skenario, semuanya menyakitkan. Yang pertama adalah yang paling ekstrem, tuntutan pidana. Jika jaksa membuktikan bahwa dana Archewell digunakan untuk promosi diri atau keuntungan pribadi, konsekuensinya akan sangat menghancurkan. Penjara, pencabutan visa otomatis, dan deportasi. Skenario di mana anak-anaknya akan tumbuh di Amerika Serikat sementara ia dipaksa untuk pergi. Mimpi buruk terburuk bagi seseorang yang meninggalkan Inggris untuk melindungi keluarganya. Skenario kedua kurang dramatis, tetapi sama merusaknya. IRS dapat mengenakan sanksi perdata, mencabut status bebas pajak, dan menerbitkan laporan salah kelola yang terperinci tanpa menuntut siapapun secara pidana. Harry mungkin akan terhindar dari penjara, tetapi reputasinya sebagai pemimpin kemanusiaan akan rusak parah. Otoritas imigrasi akan meningkatkan pengawasan dan setiap proyek baru akan ternoda oleh kecurigaan. Di dunia filantropi, label salah urus praktis sama dengan hukuman mati. Skenario ketiga adalah yang paling eksplosif dan, menurut sumber internal yang diam-diam dipertimbangkan Harry, bekerja sama dengan jaksa penuntut dengan imbalan kekebalan hukum. Jika Meghan yang menjalankan operasional sehari-hari dan membuat keputusan penting, Harry dapat bersaksi melawannya untuk melindungi dirinya dan status imigrasinya. Ini akan melibatkan perincian bagaimana dana dialokasikan, siapa yang menyetujui pengeluaran, dan komunikasi internal apa yang terjadi.
Harganya akan sangat mahal, runtuhnya pernikahan di depan publik, tetapi sebagai imbalannya, ia dapat mempertahankan kebebasannya dan kehidupannya di Amerika Serikat bersama anak-anaknya. Sumber yang dekat dengan istana mengatakan William bertaruh pada hasil terakhir ini. Ia percaya bahwa ketakutan akan deportasi akan mengalahkan loyalitas perkawinan apapun, terutama dalam pernikahan yang sudah menunjukkan keretakan yang dalam mengenai cara menangani krisis. 30 hari ke depan, titik tanpa kembali para ahli sepakat bahwa bulan depan akan menentukan. Ada tanda-tanda yang sangat konkret yang akan memungkinkan kita untuk memahami kemana arah kasus ini dan, selanjutnya, strategi apa yang dikejar Harry. Ini bukan sekadar rumor atau interpretasi yang samar, tetapi indikator hukum yang, bagi mereka yang familiar dengan cara kerja sistem ATS, berbicara dengan sangat jelas dan mengkhawatirkan. Pemicu utama pertama adalah respons Archewell terhadap permintaan dokumentasi yang diajukan oleh negara bagian California. Jika yayasan tersebut segera bekerja sama, menyerahkan catatan keuangan lengkap tanpa penundaan, pesannya adalah bahwa mereka bermaksud untuk menyelesaikan situasi tersebut sebagai pelanggaran administratif masalah manajemen daripada kesalahan yang disengaja. Pendekatan ini mengarah pada sanksi perdata, denda, dan perjanjian korektif, tetapi belum tentu pada tanggung jawab pidana. Sebaliknya, setiap penolakan, penundaan yang tidak beralasan, atau pelepasan informasi sebagian akan ditafsirkan sebagai tanda bahaya. Dalam dunia investigasi regulasi, menunda pelepasan dokumen sering dianggap sebagai upaya untuk menyembunyikan informasi yang merugikan. Tindakan sederhana itu dapat mengubah tinjauan administratif menjadi investigasi yang jauh lebih dalam dan lebih berbahaya. Kongres terlibat. Indikator kunci kedua adalah aktivitas di Kongres. Beberapa komite Partai Republik telah menunjukkan minat pada peran sumbangan politik yang diberikan oleh badan amal yang berafiliasi dengan selebriti. Ketika masalah bergeser dari teknis ke politik, logikanya berubah sepenuhnya. Pengeluaran surat panggilan untuk kesaksian di bawah sumpah, baik kepada Harry, Meghan, atau anggota staf Archewell, akan menandai titik balik. Apa yang dimulai sebagai masalah pajak akan menjadi tontonan politik tingkat tinggi. Dalam skenario itu, tekanan publik meningkat, ruang gerak menyempit, dan kemungkinan kasus tersebut mengarah pada tuntutan pidana menjadi jauh lebih nyata. Bagi Harry, ini akan berdampak langsung pada status imigrasinya. Eskalasi politik tidak hanya memperkuat kasus tersebut, tetapi juga memperkeras sikap lembaga federal, terutama ketika melibatkan pemegang visa yang terlibat dalam kontroversi tingkat tinggi. Kepergian internal ketika staf mulai meninggalkan perusahaan. Tanda penting lainnya adalah perilaku tim internal. Sejauh ini, beberapa kepergian telah terjadi, tetapi para pengamat mengamati hal lain, kemungkinan gelombang pengunduran diri. Ketika karyawan memutuskan untuk meninggalkan organisasi di tengah penyelidikan, biasanya ada alasan yang mendasarinya. Dalam banyak kasus, mereka adalah orang-orang yang takut dipaksa untuk membela di bawah sumpah keputusan atau praktik yang mereka anggap tidak dapat dibenarkan. Sosok James Holt, penasihat lama Harry dan salah satu pilar strategis lingkaran profesionalnya, sedang menarik perhatian khusus. Jika Holt memutuskan untuk mengundurkan diri, bahkan dari peran penasihat senior, pesannya akan jelas. Seseorang dengan pengetahuan mendalam tentang struktur internal akan berusaha menjauhkan diri dari potensi tanggung jawab hukum. Setiap kepergian menceritakan sebuah kisah, dan semuanya bersama-sama dapat melukiskan gambaran yang mengkhawatirkan tentang apa yang sebenarnya diketahui oleh mereka yang berada di dalam. Bekerja sama untuk bertahan hidup. Namun, indikator yang paling meyakinkan adalah pengumuman resmi tentang kerjasama dengan pihak berwenang. Jika pengacara Harry secara publik menyatakan bahwa klien mereka sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidik, interpretasi di kalangan hukum akan langsung, Harry sedang bersiap untuk bersaksi. Secara praktis, ini akan menyiratkan perubahan radikal. Ini berarti bahwa sang pangeran akan bersedia memberikan informasi,
bahkan mungkin melawan Meghan untuk melindungi dirinya dari tuntutan pidana dan yang terpenting dari kemungkinan deportasi. Ini bukan langkah emosional, tetapi keputusan yang dingin dan terhitung, dipandu oleh naluri mempertahankan diri. Dalam hukum Alesa, perjanjian kerjasama seringkali menjadi jalan yang dipilih oleh mereka yang menghadapi risiko pribadi yang tinggi dan berupaya mengurangi risiko hukum mereka. Bagi pemegang visa, risiko tersebut bukan hanya pidana, tetapi juga terkait imigrasi. Kerjasama dapat menjadi perbedaan antara tetap tinggal dan harus pergi. Teka-teki berisiko tinggi. Oleh karena itu, selama beberapa minggu mendatang, setiap langkah akan sangat berarti. Kecepatan dan transparansi dalam penyampaian dokumen, penerbitan atau tidak diterbitkannya surat panggilan Kongres, pergerakan personel kunci, perubahan pola perjalanan Harry, dan pernyataan resmi apapun mengenai kerjasama akan menjadi bagian dari teka-teki yang sama. Ini bukan hanya pertempuran hukum, ini juga konflik pribadi dengan proporsi yang sangat besar. Harry tidak hanya membela kebebasannya atau asetnya. Ia berjuang untuk menentukan di mana ia dapat tinggal, hubungan apa yang akan ia pertahankan dengan keluarganya, dan apa yang akan tersisa dari kehidupan yang ia coba bangun di luar monarki Inggris. Sementara itu, kurangnya dukungan yang terlihat dari keluarga asalnya menambah lapisan drama lain. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Pangeran William benar untuk tidak ikut campur, membiarkan saudaranya menghadapi penyelidikan federal dengan potensi konsekuensi imigrasi sendirian. Yang lain percaya bahwa intervensi apapun akan ditafsirkan sebagai campur tangan yang tidak semestinya dan hanya akan memperburuk situasi. Yang benar adalah bahwa Harry tampaknya berjalan di jalan yang semakin sempit, ditandai dengan keputusan yang, jika dilihat kembali, dapat dianggap sebagai kesalahan kumulatif. Setiap langkah yang salah, perhitungan telah membawanya lebih dekat ke momen kritis ini. Pertanyaan yang tersisa tidak nyaman tetapi tak terhindarkan. Berapa banyak lagi keputusan salah yang dapat ia tanggung sebelum sistem menutup semua jalan keluar? 30 hari ke depan tidak hanya akan memberikan jawaban. Itu dapat menentukan masa depan Pangeran Harry di Amerika Serikat secara permanen.